Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Pada video kali ini aku akan bahas tuntas soal TPS penalaran umum yang sangat digunakan banget untuk kalian para pejuang SBMPTN 2020. Simak terus penjelasan aku pada bahas tuntas soal ini. Jangan di skip ya. Stay tune and let's check this out. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Di sini soalnya adalah bentuknya teks. Jadi bisa untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah guys, jadi kalau misalnya ada soal bentuk teks kayak gini, kalian jangan langsung ngebaca teksnya secara keseluruhan, tapi kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu. Karena jika kalian membaca teks ini yang terlalu panjang, itu bisa menghabiskan banyak waktu saat ujian nanti. Kalian lihat dulu soalnya di sini. Yang pertama, pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut adalah, nah di sini berarti mengarah kepada tabel. Kalian lihat lagi tabel pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun. Itu kira-kira jawabannya yang sesuai bagian yang mana? Nah, yang tepat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Soal yang kedua adalah kalimat yang tidak efektif terdapat pada, kita lihat di sini dalam teksnya itu ada beberapa kalimat dari nomor 1 hingga nomor 13. Ciri dari kalimat efektif itu adalah subjek dan predikat, kata baku, hemat kata, sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan logis. Jadi, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat nomor 6 dan 10. Kita lihat kalimat yang ada di teks ini nomor 6, yaitu berbagai pembenahan struktural dilaksanakan pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai, dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Di sini dikatakan kalimatnya tidak efektif, karena ada kata pembenahan, itu sebenarnya kurang efektif, sehingga dikatakan kalimat tidak efektif. Selanjutnya, kita lihat kalimat nomor 10. Di sini ada kalimatnya berbunyi, meskipun surplus neraca transaksi berjalan semakin kecil, namun tingginya aliran masuk FDI diprediksi akan mampu membaca neraca pembayaran dalam kondisi mantap. Nah, kata mantap di sini tuh kurang tepat digunakan dalam kalimat tersebut karena kalimat itu bukan kalimat baku, hanya sebagai selingan saja. Jadi, jawaban nomor 2 adalah yang E. Soal nomor 3 adalah simpulan yang paling tepat untuk teks tersebut adalah. Jadi, simpulan itu merupakan sesuatu yang disimpulkan. Kalian baca dulu teksnya secara keseluruhan, baru bisa menyimpulkan teks tersebut. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Jika dilihat dari teks tersebut, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah yang B.
Sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 4, penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca ... Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi penulis teks ini dia menulisnya tuh bertujuan untuk apa kepada si pembaca. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia, baik ditinjau secara makro maupun mikro. Soal yang kelima, apa kelemahan isi teks tersebut? Di sini kita lihat bahwa jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah D, yaitu positifnya pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diverifikasi tidak diikuti dengan penjelasan besaran indeks ekspor tersebut. Kenapa di dalam teks tersebut terdapat kelemahan seperti jawaban nomor D? Karena di dalam teks ini hanya dicantumkan indeks tentang impor saja, yaitu kalian bisa lihat dalam kalimat nomor 8 itu ada indeks impor yaitu mencapai 14,5% sampai 15,5%. Sehingga untuk data dari ekspor itu sendiri tidak dicantumkan, sehingga itulah yang termasuk dalam kelemahan isi teks.